Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ya. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah memperkenankan saya Ahmad Afandi untuk menayangkan dan menerangkan sedikit pemaparan tentang sebuah materi yang kita dapatkan bersama ya via LMS, yaitu perangkat pelayanan ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan buka sesi ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya mujibas sa'il. Ya, Bapak Ibu, apa kabar Ibu Hasni? Alhamdulillah, baik Pak. Madece. Mari cerita semua ya. Baik, Pak. ya. Ya, kami berharap, saya pun juga berharap seperti itu ya, dan semoga kita semua kesehatannya. Ya, ya baik. Untuk memulai aktivitas kita, saya akan memulai dengan ice breaking ya. Ya, penjelasan seperti ini. Jadi kita akan melakukan perkenalan sederhana. Kita akan menyebutkan nama pendek ya. Nama pendek, asal ya. Asal, boleh daerah, boleh negara, terserah. Asal, daerah, dan motivasi. Jadi kata-kata motivasi terakhirnya. Nah, yang menarik nih di kalimat terakhir, di mana kalimat terakhir, huruf terakhirnya itu wajib dipakai oleh orang berikutnya untuk memulai perkenalan. Jadi orang berikutnya itu boleh dibalik. Orang berikutnya itu dimulai motivasi dulu, nggak apa-apa, motivasi atau kata apapun ya. Kemudian dia baru nama, baru asal. Nah, asal terakhir ya, kata terakhirnya. Jadi intinya di sini adalah kita harus benar-benar menyimak apa yang dikatakan oleh rekan kita sebelum kita, ya, huruf terakhirnya, karena huruf terakhirnya itulah yang akan digunakan, ya. Baik Pak. Saya akan urutkan langsung, ya, saya akan urutkan langsung. Ya. Saya akan urutkan langsung sehingga semuanya bisa kena giliran dan semuanya sudah tahu ya urutnya urut berapa. Oke. Jadi yang pertama adalah saya. Ya. Kemudian yang kedua adalah Ibu Nur Hidayat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Hasni aja ya. Oke, dan terakhir Pak Hamka. Siap? Siap Pak. Iya. Siap ya. Oke, jadi saya mulai dengan nama, akhir kata motivasi ya. Oke, bismillah. Saya, salam kenal, saya dengan Fandi, asal daerah Makassar. Semangat terus, motivasi maju, dan sehat luar biasa. Oke, silahkan Ibu Nur Hidayat. Saya adalah Nur Hidayat, berasal dari Pindrang. Kata motivasi saya, jangan pernah berhenti belajar. Ya, belajar ya. Oke, berikutnya Ibu Hasni. Jarang mundur, tidak pernah menyerah. Perkenalkan, saya Hasni dari Majene. Semangat selalu jadi guru penggerak. Ya. Semangat selalu jadi guru penggerak. Oke, paham Kak? Ayo paham Kak. Semangat selalu jadi guru penggerak. Nama anak saya Insanul Kamil, asal saya Impagae, motivasi saya family is everything. Ya. Oke. Aplaus untuk semua. Untuk semua ya. Ya, jadi saya jelaskan sedikit bahwa dengan permainan ini
biasanya di setiap pelatihan atau apa, biasanya kadang orang agak males ya untuk menyimak nama segala macam. Itu agak males. Apalagi kalau misalnya orangnya orang yang mungkin agak introvert atau mungkin orangnya kelihatan biasa-biasa saja, tidak menonjol dan lain sebagainya. Biasanya dia kurang disimak apa yang dia katakan. Nah, Betul. dengan permainan tadi, kita diwajibkan untuk menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh teman kita, sehingga otomatis otak kita pun akan mengingat terus siapa nama orang ini gitu, asalnya dari mana. Ini sangat Dan ya, stimulus Oke. sekali Pak ini. Bagus. Ya, terima kasih. Baik, kita mulai ya. Ya, perangkat layanan. Kita akan bergerak maju tentang tujuan dari sesi ini. Yaitu yang pertama adalah kita mampu untuk mengidentifikasi jenis strategi layanan BK yang sesuai dengan kebutuhan, menjelaskan pemanfaatan teknologi seperti apa ya. Kemudian dalam konteks sekolah penggerak itu bagaimana layanan BK dilaksanakan di sekolah-sekolah kita, bagaimana caranya menyusun sebuah rencana operasional yang tadi imbasnya atau outputnya adalah action plan yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan kita Ibu Hasti ya, menyusun draft RPL ya, itu perintah. Nah, sekarang agenda kita di sini agak banyak, ada 5 agenda belajar: strategi BK, pemanfaatan teknologi, layanan BK, rencana operasional dengan rencana pelaksanaan layanan. Nah, tadi itu rencana operasional atau action plan sudah dijelaskan oleh Ibu Hasni ya. Kalau dari saya sendiri, penjelasan saya akan menitik beratkan pada pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan BK. Ya, itu ya rekan-rekan ya. Jadi di sini fokus utama kita adalah bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dalam layanan BK. Oke, print dulu materinya ya sebentar. Pemanfaatan teknologi, jadi saya sambil saya cari ya temannya ya. Jadi pemanfaatan teknologi di sini dimaksudkan adalah bahwa bagaimana layanan BK yang kita berikan di sekolah kita itu memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada. Ya, di sekolah yang saya harapkan ya, jadi itu bukan keadaan sebenarnya. Jadi saya berharap bahwa biasanya kan kalau kita buat sebuah assessment yang tadi materinya sudah dibawakan oleh Pak Hamka ya, assessment di sini kan artinya kita membagi sebuah angket ya kepada para peserta didik kita ya, dalam satu kelas atau dalam beberapa kelas. Misalnya kelas 7 ada 7A, 7B, 7C sampai 7D, kelas ada 4 kelas. Kita akan membagi sebuah angket dengan tema kita mau tahu di kelas 7 ini sebagai anak kelas 1 ya, anak kelas 1 yang baru masuk di SMP, bagaimana dia mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, di mana sekolah yang baru ya, guru-guru yang baru, teman sebaya yang baru, dan ada senior. Kelas 7 merupakan bisa dikatakan bahwa anak kelas 7 dia masuk dalam tahapan remaja awal ya. Dari SD kelas 6 dia sebagai super senior di SD-nya,
ya, masuk ke kelas 7, masuk ke SMP, dia langsung menjadi orang yang baru. Nah, itu permasalahannya yang akan saya share di sini. Nah, bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mengimplementasikannya, yaitu paperless. Jadi tidak akan ada angket yang akan kita bagi. Semua akan berbasis komputer. Jadi setiap siswa, setiap kelas itu kita akan melakukannya di lab komputer. Jadi mereka menggunakan komputer yang ada di lab komputer, buka aplikasinya, isi assessment-nya sesuai dengan waktu yang diberikan. Ya. Manfaat yang kita dapatkan adalah yang pertama pasti ya lebih ramah lingkungan karena paperless ya. Kemudian cost efficiently ya, artinya betul-betul biaya itu dapat dipangkas. Dan yang terakhir adalah fast result, artinya hasil yang cepat ya, kita akan dapatkan langsung seperti apa gambaran. Ya, ya kalau akuratnya oke lah. Tapi biasanya kalau angket Pak tidak bisa dikatakan akurat 100% ya, karena kadang-kadang ya yang saya bisa berani masih perlu penanganan. Ya, yang saya berani untuk bilang bahwa sesuatu itu bisa akurat, metode assessment ya, in-depth interview. Itu yang menurut saya bisa untuk mewakili sebuah keakuratan ya, in-depth interview ya. Bapak Ibu ada yang tahu lah apa itu in-depth interview? Wawancara secara personal mungkin Pak? Ya, lebih kepada, ya benar sekali Pak Hamka, terima kasih. Lebih kepada itu, lebih dari itu. Jadi in-depth interview adalah bagaimana seorang konselor ya, itu dapat melaksanakan sebuah interview eksklusif ya dengan konselingnya secara mendalam, tatap muka, hanya berdua. Ya, biasanya ini dilaksanakan oleh beberapa rekan-rekan saya ya, psikolog ya, dan biasanya hasil yang kita dapatkan dari in-depth interview itu bisa dibilang mencengangkan ya. Ternyata kita baru tahu kalau dia punya masa lalu yang sangat suram, ternyata soalnya adalah melenceng atau menyimpang. Kemudian ternyata ada seorang suami atau seorang istri yang menyimpan dendam misalnya seperti itu. Itu adalah hal-hal yang bisa kita dapatkan interview dan kalau berbicara soal akurat sangat-sangat akurat seperti itu. Ya, baik, kita sudah melenceng lebih jauh semua. Sekarang sudah jalan 13 menit, saya hanya punya waktu 5 menit dan kita akan diskusi sama-sama. Menurut Bapak Ibu, apa implementasi terkait dengan teknologi, pemanfaatan teknologi yang dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu? Silakan. Bu Nur Hidayat, silakan Bu. Pembuatan video pembelajaran, kemudian di-upload di YouTube, anak-anak peserta didik menontonnya di YouTube, linknya dikirimkan melalui WA. Kemudian kalau asesmen biasanya melalui Google Form, seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Pak Hamka? Silakan Pak.
Kalau di sekolah saya jujur Pak, untuk implementasi teknologi informasi dan komunikasi di sekolah saya masih dibilang tertinggal jauh. Karena terus terang, pemasangan WiFi sekolah saya baru hampir 2 bulan yang lalu Pak. Jadi saya rasa masih tertinggal jauh dengan sekolah-sekolah Bapak. Semoga bisa ini Pak ya. Jadi kan 2 bulan yang lalu ya. Artinya ini langkah awal ya. Langkah Ya, awal sekolah Pak Hamka bisa mengimplementasikan teknologi informasi ya dalam layanan BK-nya ya. Satu pesan penting yang menurut saya sangat-sangat penting untuk diterapkan di sekolah Bapak dalam hal ini ya, karena masa baru. Buat pengumuman besar-besar Pak bahwa tidak boleh kaca-kaca. Tidak boleh kaca-kaca. Iya, karena bahaya sekali tuh Pak, riskan. Nanti ini kan hal yang baru ya. Jadi jangan sampai anak-anak ya macam-macam lah. Salah satu anunya sekarang dampaknya Pak, waktu malam begini masih banyak siswa yang nongkrong di dekat sekolah. Katanya mau apa, game, wifi begitu. Karena nggak tahu dia dapat di mana password wifi sekolah saya. Itu permasalahannya lagi itu. Kalau di sekolah saya tuh Pak, setiap pekan itu ada rolling password. Oh iya. Jadi rolling password, dan passwordnya itu hanya bisa di-share, disebarkan di grup guru sih. Nah, kecuali kalau ada anak guru ya, itu yang bermasalah kalau anak guru. Anak guru kan itu anak guru. Betul, sangat setuju. Ya, begitulah. Mas, Ibu Hasti gimana Bu? masukannya Pak? Ya. Bagaimana Bu? Aplikasikan di rumah. Iya, Baik insya Allah. Pak, kalau di sekolah saya pemanfaatan teknologi itu kami sudah terapkan dengan cara menggunakan fasilitas penyiaran televisi. Televisi di sini tuh menggunakan TV kabel. Jadi kita menggunakan lebih hebat ya ini ya. menggunakan salah satu siaran dari TV kabel, kita membuat video pembelajaran dan kita masukkan ke dalam TV kabel itu siarannya, sehingga anak-anak bisa melihatnya langsung di TV mereka. Yang kedua, kita untuk layanan konsultasinya itu digunakan layanan via WhatsApp, seperti itu Pak, yang sudah kami terapkan di sekolah selama pandemi ini. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa ya, terima kasih. Luar biasa ya Ibu Nur Hidayat, Pak Hamka, Bu Hasni ya. Implementasi terkait dengan layanan BK dengan berbasis IT, alhamdulillah sudah mulai marak ya dilakukan. Ya, kita berharap sama-sama ya, semoga pandemi terus segera berakhir, dan semoga layanan BK dengan berbasis teknologi ini mampu sebisa mungkin dapat memaksimalkan layanan BK yang dilakukan di sekolah-sekolah kita, dan tujuan akhirnya adalah itu, bagaimana kita mengarahkan, membimbing anak-anak kita ya untuk dapat mandiri dalam hal memenuhi kebutuhannya. Sekian dari saya, terima kasih banyak waktu dan kesempatannya Ibu Hasni, Ibu Nur Hidayat, Pak Hamka ya. Sama-sama. Untuk Pak Pandi. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.